Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kipari Azhar, kelas 10 IPS 1, ingin menerangkan tentang peradaban awal Indonesia dan dunia, Asia, Afrika, dan Eropa. Pertama adalah peradaban awal masyarakat Indonesia. Proses migrasi ras Poto, Melayu, dan Deuton Melayu di kawasan Asia Tenggara. Menurut Kern and von Geldern bahwa usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia masuk ke kepulauan Indonesia sekitar abad 2000 atau sering disebut zaman Neolitikum. Mereka masuk ke Indonesia melalui dua jalur atau jalan, yaitu jalan barat dan jalan timur. Yang pertama adalah jalan barat. Jalan barat menempuh rute Asia lalu menunjukkan Melayu dan Sumatera. Yang kedua, jalan timur menempuh rute daratan Asia lalu Filipina dan Sulawesi. Zaman Neolitikum, hasil budayanya dibedakan menjadi dua, yaitu ada kapak lonjong dan kapak persegi. Persebaran kapak persegi dari daratan Asia melalui jalan barat dan peninggalannya, terutama di Indonesia bagian barat. Semenjak kapak lonjong timur, proses migrasi berlangsung mulai tahun 2000, berjalan terus hingga tahun 500, hingga hubungan dengan Asia terjalin dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 500 SM masuk gelombang kedua yang memiliki kebudayaan lain daripada yang lain. Hasil budayanya seperti Nekara, kapak corong, kapak lonjong. Mereka masuk ke Indonesia melalui jalan barat, yaitu Asia, melalui Thailand dan Malaysia Barat, dan terus ke seluruh Nusantara. Yang kedua yaitu kebudayaan Baeksan Habin. Pengaruh budaya Baeksan Habin ternyata berkembang sampai ke Kepulauan Nusantara. Hasil kebudayaannya seperti tibel atau kapak Sumatera dan alat-alat ulang. Jadi kebudayaan Baeksan Habin adalah budaya zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Dinamakan Baeksan Habin karena tempat penempuhannya. Kebudayaan ini berada di pegunungan di daerah Habin, Tonkin, Indochina. Kebudayaan Baeksan Habin masuk melalui Thailand, melalui Melayu, lalu menyebar ke Nusantara. Ciri khas alat batu kebudayaan Baeksan Habin adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu kali yang berukuran kurang satu kepalan dan seringkali menyeluruh ke tepiannya menjadi bagian yang tajam. Adapun yang ketiga, kapak genggam. Kapak genggam yang dikemukakan di dalam bukit kerang dinamakan dengan pibel atau kapak Sumatera Lin, sesuai dengan lokasi penempuannya, yaitu Pulau Sumatera. Kapak genggam dari tulang dan tanduk di sekitar daerah Mengganding dan Sidorejo dekat Ngawi Madiun atau Jawa Timur. Ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat dari tulang tersebut membentuknya ada yang seperti belati dan ujung tombak yang berpersegi pada sisinya. Adapun fungsi dari alat-alat tersebut adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah sehingga menangkap ikan. Dan ketiga, flakehead berupa alat-alat kecuali terbuat dari batu yang disebut dengan flakes atau serpi. Flakes selain terbuat dari batu biasa, juga ada yang dibuat dari batu indah berwarna seperti kalsedon. Adapun yang keempat, kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman Perugu yang dikembangkan di lembaga Song Hong, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara dari sekitar 1000 sampai 1 SM. Kemudian Dongson mulai berkembang di Indochina pada masa peralihan dari periode Mesolitik dan Neolitik.
Dan kemudian periode mengalih pengaruh budaya Dongson ini juga berkembang menuju Nusantara yang kemudian dikenal dengan masa kebudayaan perunggu. Ada pula yang kelima, yaitu budaya logam di Indonesia. Selain kebudayaan batu, manusia prasejarah menghasilkan kebudayaan logam yang hasilnya jauh lebih kuat dan lebih mudah pembuatannya. Zaman logam dibedakan menjadi tiga, yaitu ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Ada pula zaman tembaga dinamakan zaman tembaga karena manusia membuat alat rumah tetangga terbuat dari tembaga. Arahnya alat ini tidak banyak ditemukan di Asia Tenggara maupun di daerah Indonesia. Setelah zaman Neolitikum, kita langsung memasuki zaman perunggu. Zaman perunggu disebut dengan perunggu karena alat kebutuhan rumah tangga terbuat dari perunggu, yaitu campuran tembaga dan timah. Yang ketiga, zaman besi. Benda-benda terbuat dari besi tidak banyak yang sampai pada kita yang kita kenal, antara lain mata kapak, tongkat, mata tombak, mata pisau, mata tembilang, gerabah, cangkul, dan lain-lainnya. Peradaban di Cina kuno berkembang di daerah sekitar Sungai Huangho atau Kuning di utara, dan sungai tersedia sebelah selatan tubuh dan kembangnya kebudayaan di Cina. Di lembah Sungai Huangho didukung oleh beberapa faktor, yaitu air Sungai Huangho membeku pada musim dingin sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Ketika musim semi tiba, salju mencair dan menimbulkan air serta menengani daratan rendah di lembaga Sungai Huangho pada tahun 2500 SM. Tumbuh peradaban manusia yang didukung oleh bangsa Han. Bangsa tersebut merupakan campuran ras Mongolodi dan ras Kaukasoid. Yang ketujuh, sistem pemerintahan. Yang pertama, dinasti Shang. Tahun 1300 sampai 1027, dinasti yang pertama kali memerintah di Cina. Kaisar Shang memerintah sebagai Raja Iman, First King, dengan membagi kekuasaannya dalam 3 wilayah yang diperintah oleh raja-raja bawahan dinasti Zhou tahun 1027 sampai 221 SM. Pemerintahannya bersifat feodalisme. Pemerintahannya langsung berada di bawah kekuasaan kaisar pemerintahan. Di daerah pemegang oleh Raja Fazal, salah satunya Lao Tse. Yang ketiga, dinasti Qin. Pemerintahannya terbentuk kesatuan dengan raja pertama bernama Qin Shi Huangdi. Pada masa pemerintahan ini banyak pembaruan seperti penghapusan feodalisme dan sistem Raja Fazal, pembentuk provinsi dan pengakuan gubernur. Dinasti Qin membangun tembok besar di Cina. Yang ke-8, dinasti Han. Tahun 206 SM sampai 220 M Masehi. Didirikan oleh Liu Pang, mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Zaman 6 dinasti. Pada zaman ini agama Buddha berkembang di Cina. Banyak pendeta atau biksu yang pergi belajar ke India. Salah satunya Fahien. Yang ke-6, dinasti Tang. Tahun 627 sampai 607 Masehi. Didirikan oleh Li Xinmin. Ibu kota dinasti Tang ditetapkan Shanfu. Pada zaman ini agama Cina dan Islam mulai masuk. Dinasti ini runtuh pada abad 10. Yang ke-7, dinasti Song. Ada pada zaman ajaran
Kung yang telah menerima pengaruh Taoisme dan Buddhisme. Filsafat neo-Kungfuanisme lahir pada zaman ini. Yang kesembilan, pertanian lembah Sungai Kuning sangatlah subur. Oleh sebab itu, tempat ini dikatakan urat nadi bangsa Cina, contohnya untuk bercocok tanam, menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Bangsa Cina sudah mengenal pertama pertanian pada zaman Neolitikum pada abad 5000 SM. Pada tanaman yang diusahakan adalah padi, buah, sayur, dan kacang. Pada zaman perunggu, tanaman pertanian yang diprioritaskan adalah padi, teh, kacang, kedelai, dan lain-lain. Yang ke-10, kepercayaan bangsa Cina. Bangsa Cina percaya banyak dewa. Mereka memuja dan menganggap dewa-dewa memiliki kekuatan alam. Dunia digambarkan sebagai bidang segi empat dan atasnya ditutup oleh langit dan terdiri dari 9 lapisan. Dewa-dewa yang dipuja bangsa Cina pada saat itu antara lain Feng Pa atau dewa angin, Ren Xin atau dewa angin topan, Tain San dewa yang menguasai bukit suci, dan sebagainya. Yang ke-11, teknologi keramik merupakan ciri khas dari hasil karya masyarakat Cina. Sejak zaman dahulu, bangsa Cina sangat ahli membuat keramik atau gerabah, porselen, kain sutra, kertas dari kayu, benda dari perunggu, bangunan istana, rumah, dan tembok kota terbuat dari batu bata. Yang ke-12, peradaban Mesir kuno di Afrika. Sejarawan Yunani kuno pada abad ke-5 SM menyebut Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil, the gift of the Nile. Dengan kata lain, kemakmuran mereka diperoleh oleh berbakat hadiah Sungai Nil. Walaupun demikian, kemakmuran yang dihadiahkan Sungai Nil lebih banyak dinikmati oleh para Fir'aun dan golongan bangsawan, bukan oleh petani. Pada 3250 SM sebelum Masehi, pengaruh Mesopotamia masuk, terutama dalam teknik arsitektur dan bahan-bahan yang digunakan dari tahun 1800 sampai 1580 sebelum Masehi. Wilayah utara Mesir diperintahkan oleh bangsa Hyksos. Pengaruh tersebut telah memperkaya peradaban Mesir tanpa mengubah ciri khasnya. Adapun yang ke-13, sistem kepercayaan pusat. Sistem kepercayaan dan kehidupan politik Mesir kuno adalah Fir'aun dan raja penguasa Mesir. Bagian bangsa Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai yang pertama, dewa Horus sebagai anak dari Osiris yang kelak akan bersatu dengan Osiris setelah mati. Kedua, perantara bangsa Mesir dengan dewa-dewanya. Tiga, penguasa dari Horus menjadi mempersatu antara manusia dan dewanya serta antara alam dan manusia. Yang keempat, pemelihara kemakmuran di kawasan Sungai Nil. Adapun yang ke-14, pemerintahan Imperium Mesir. Bangsa Mesir masuki bangsa Imperium setelah mereka berhasil mengusir bangsa Hyksos Fir'aun Ahmos tahun 1598 sampai 1533 sebelum Masehi. Salah satu dari Fir'aun 18 dinasti mendesak bangsa Hyksos keluar dari daerah delta di utara kerajaan hasil merebut Nabiwa di selatan dan Thutmose III tahun 1490 sampai 1436 sebelum Masehi. Menaklukkan Palestina dan Syria. Kerajaan terkenal dari 18 dinasti Firaun adalah Ramses di pada abad ke-13 sebelum Masehi. Yang ke-15 adalah stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Mesir. Kegiatan ekonomi penduduk Mesir kuno adalah pertanian atau agrania untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para perajin juga membuat gerabah
atau lenak atau bahan pakaian, gelas, permata, dan kerajinan kulit. Hubungan dagang dilakukan dengan negara-negara tetangga merupakan memperoleh emas dan gading dari bangsa-bangsa Afrika. Adapun lembaga diperoleh dari kepulauan Aegia Yunani, kuda dan kayu dari Babilonia, serta bahan cat dari Funisia. Sebaliknya, mereka mengekspor gandum dan hasil kebudayaan produksi dari lembaga Sungai Nil. Susunan masyarakat terdiri dari golongan petani, buruh perkotaan, dan bulak. Para pedagang dari bangsawan. Adapun yang ke-16 dan terakhir adalah arsitektur atau teknologi. Bidang seni dan arsitektur berkembang karena didukung oleh keinginan Firaun untuk membangun proyek-proyek raksasa yang kuat dan tahan lama. Firaun juga berambisi memiliki bangunan yang indah seperti piramida dan kuil-kuil ditopang dengan tiang-tiang raksasa, bangunan patung-patung Firaun, dan binatang sebagai bagian upacara ritual untuk menyembah dewa-dewa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.